누키리치 선수를 지명하겠습니다. 지난 시즌 V리그에서 뛰었어. Little bit different style, you know. Life is one. I prefer to have enjoy senza dress. 오마 바스코 지명하겠습니다. 예, 현대건설에서는 지난 Pelatih Gresik Petrokimia, Rizko Herlambang menyebut nama Megawati Hangestri Pertiwi, usai timnya dikalahkan Jakarta Bin. Rizko mengatakan, peran Megatron, julukan Megawati Hangestri di Jakarta Bin cukup penting. Sedangkan Bin mereka kumpulan pemain timnas lini per lini, datang lagi pemain asing, baru, Red, ada Mega di situ jadi, asingnya, 3, kata Rizko. Tapi kalau set kedua kami menang mungkin beda cerita, lanjut Rizko. Sebelumnya, peluang Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk lolos ke babak final for Proliga 2024 semakin menipis. Itu setelah kemarin mereka kalah 1-3, 25-23, 27-29, 16-25, 19-25 dari Jakarta Bin di Gor Sijalak Harupat, Bandung. Petrokimia sebenarnya menurunkan pemain asing baru yakni Camilla Mingardi. Pevoli yang sempat membela Italia di pekan pertama Volleyball Nations League, VNL, 2024 itu mencetak 12 poin, di bawah Polina Rahimova yang mencetak 22 poin. Pemain asing ada pembeda dari Receive dan staminanya lumayan, jelasnya. Namun, pengalaman akhirnya jadi pembeda. Beberapa pemain muda Petrokimia belum bisa bangkit saat situasi kritis seperti di akhir set kedua. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi kembali berperan penting untuk Jakarta Bin pada laga lanjutan PLN Mobile Proliga 2024. Pevoli berusia 24 tahun tersebut membawa klubnya meraih kemenangan pada 2 pertandingan di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Saat menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Kamis lalu, Jakarta Bin menang 3-1, 25-23, 27-29, 25-5, 25-19. Pada pertandingan ini, Megawati menyumbang 23 poin. Jakarta kembali meraih kemenangan saat bertemu Jakarta Pertamina Enduro. Kali ini tim asuhan Danai Sriwatchara Mekul menang 3-0, 25-22, 26-24, 27-25, dan Megawati Hangestri mencetak 16 poin. Dari 2 pertandingan PLN Mobile Proliga 2024 seri Bandung, Megawati Hangestri mengemas 39 poin. Total, ia sudah mencetak 130 poin hingga pekan kelima. Sukses menyapu bersih 2 pertandingan di seri Bandung membuat Jakarta Bin, kini telah mengoleksi 6 kemenangan dari 8 pertandingan. Hasil itu membuat Megawati Hangestri dan kolega naik ke peringkat kedua klasemen sementara PLN Mobile Proliga. Selain itu, Jakarta Bin juga semakin dekat untuk lolos ke babak 4 besar, atau Final Four. Kita sepertinya sudah lolos Final Four. Tapi menang sekali lagi, posisi kita lebih aman ke Final Four, kata asisten pelatih Jakarta Bin Labib usai laga melawan Jakarta Pertamina Enduro. Di sisi lain, Liso yang merasakan kekhawatiran usai meninggalkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, untuk bergabung ke Hwaseong IBK Altos pada bursa transfer Liga Voli Korea musim ini. Hwaseong IBK Altos akan menjadi klub ketiga yang dibela Liso yang selama berkompetisi pada Liga Voli Korea. Pemain berusia 29 tahun itu menyelesaikan 3 musim bersama Red Sparks dengan perasaan tak sepenuhnya puas. Lee bergabung bersama Red Sparks, sebelumnya bernama Daejeon KGC pada musim 2021 hingga 2022 usai direkrut dari GS Chalters Seoul Kicks. Namun pada musim pertamanya dengan klub asal Daejeon, saat Liga Voli Korea dibatalkan. Memasuki musim keduanya, Lee tak mampu mengantarkan Red Sparks lolos ke babak playoff. Hingga pada musim ketiganya saat klub resmi berganti nama menjadi Red Sparks, Lee tidak bisa bergabung selama semusim penuh karena cedera yang dialaminya. Lee masih harus menepi di awal musim Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 untuk menjalani proses pemulihan cedera bahu usai naik ke meja operasi. Dia sebenarnya sudah bisa bermain sejak memasuki putaran kedua, namun fisiknya masih belum cukup kuat untuk bisa tampil secara reguler. Praktis, Lee baru bermain penuh dan mampu memberikan kontribusinya saat memasuki putaran keempat di awal tahun 2024. Sayangnya ketika sudah menciptakan trio yang berbahaya bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana.
Lee kembali kecelakaan saat kakinya terkilir ketika Red Sparks menjamu GS Charter Soul Kicks. Red Sparks mendatangkan Vanja Bukilit menjelang Liga Korea musim 2024 hingga 2025. Pevoli asal Serbia tersebut menggantikan Giovanna Milana alias Gia yang kontraknya tidak diperpanjang. Vanja Bukilit dipilih pelatih Red Sparks Ko Hye-ji setelah melihat seleksi pemain asing yang bakal bermain di Liga Korea. Dia terpesona dengan kemampuan pemain dengan tinggi 198 cm tersebut. Saya datang ke acara seleksi pemain asing melihat semua kemampuan pemain secara keseluruhan, dan memilih mengontrak Bukilit, kata Ko Hye-jin. Saat saya datang saya melihat tidak ada pemain lain yang lebih bagus selain Bukilit. Saya pikir tidak masuk akal melewatkan pemain bagus, tambahnya. Namun, Bukilit memiliki posisi bermain yang sama dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Keduanya sama-sama bermain sebagai oposita. Kendati begitu, Ko Hye-ji tidak khawatir. Dia justru siap menyatukan Bukilit dan Megawati Hangestri sebagai mesin poin untuk Red Sparks. Kami akan melihat kemampuan Mega dan Bukilit dan akan mencoba menemukan kombinasi, tegasnya. Vanja Bukilit tidak asing dengan Liga Korea. Musim lalu, pevoli berusia 24 tahun ini bermain untuk Gimcheon Haipas. Dia masuk dalam 3 besar top skor dengan mengoleksi 935 poin. Megawati Hangestri Putri menjalani debut bagus di Liga Korea bersama Red Sparks. Oposita asal Indonesia itu mencetak total 736 poin dan menempati peringkat ke-7 dalam daftar top skor. Musim lalu, Megawati berduet dengan Giovanna Milana alias Gia. Tetapi, dia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks karena pulang kampung bermain di Liga Voli Amerika Serikat. Megawati dan Gia menjadi duet pemain asing yang membawa Red Sparks lolos hingga playoff. Capaian tersebut merupakan yang pertama bagi Red Sparks dalam kurun 7 tahun terakhir. Perjalanan Red Sparks menuju tangga juara terhenti pada semifinal playoff karena kalah 1-2 dari Pink Speeders. Sementara itu, tim bola voli putri, Jakarta BIN membuka peluang lolos ke babak 4 besar, Final Four, usai mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro pada lanjutan Proliga 2024. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu menang dengan skor 3-0, 25-22, 26-24, 27-25, dalam lanjutan Proliga 2024 di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 8 Juni 2024. Kami sepertinya sudah lolos Final Four, tetapi menang sekali lagi. Posisi kita lebih aman ke Final Four, kata asisten pelatih Jakarta BIN, Labib usai laga. Pada seri ketiga putaran kedua, pekan depan di Gor Ken Arok, Malang, Jakarta BIN akan menghadapi Bandung Ban BJB Tandamata dan Jakarta Livin Mandiri. Bagi Jakarta Pertamina Enduro, kekalahan atas BIN itu belum mematikan peluang mereka ke Final Four.